let's see, it's a disgrace, said Hattab, one of Daif's uncles. Hussein, another relative, echoed the words of others. They didn't come to liberate Iraq, he said. They came to occupy it. And kemudian, we don't want the Americans or British here. Our food is better than their food. Our water is better than their water. Mereka tidak masuk Irak untuk membebaskan Irak. Mereka datang untuk menjajahkan. Menjajahkan? Occupy it. Is that the word? Menjajah? Okay. Kemudian kita tidak mau orang Amerika atau Inggris di sini. Makanan kita jauh lebih enak daripada makanan mereka. Air pun lebih enak daripada air mereka. Sangat menghinakannya. Even our water is better than their water. Jadi ini kutipan yang bagus. Dan saya kira untuk orang Amerika ini sangat menarik. Mungkin rakyat Irak tidak sangat senang melihat tentara Amerika. Dan ini berbeda dari apa yang muncul di media lain pada waktu itu di Amerika. Karena semua media mainstream di Amerika berfokus terhadap tentara Amerika. Tapi Anthony Shadid menulis tentang sesuatu yang kecil sekali, tentang kelompok laki-laki di masjid, keluarga Daif, dan pemikiran mereka terhadap perang. Oke, jadi ini bagian kedua, ada pertanyaan, ada cukup banyak latar belakang yang dijelaskan oleh Anthony Shadid. Kemudian di bagian terakhir, kita ke rumah Daif dan melihat kaum perempuan. Mereka memakai cador hitam, mereka perempuan Shia, mereka beating their chest in grief dan menangis terus dan sangat emosional bagian itu. Dan apa si ibunya Daif, my son, his mother Zainab Hussein cried out, "Where are you now? I want to see your face." Kemudian Anthony Shadid memberi ada pembicaraan di tempat itu. Mereka para tetangga berbicara tentang perang, tentang peledakan, tentang apa yang terjadi. Nah, mereka ada banyak pertanyaan. Kalau Amerika sangat canggih, kalau senjata Amerika sangat canggih, mengapa orang sipil dibunuh? Mengapa ini terjadi? It says, if the Americans are intent on liberation, why are innocent people dying? If they want to attack the government, why do bombs fall on civilians? How can they have such formidable technology and make such tragic mistakes? Kalau orang Amerika pintar sekali, mengapa ini terjadi? Mengapa orang sipil yang tidak berdosa, mengapa mereka dibunuh? Kalau Amerika tidak suka pemerintah Irak, silakan, tapi jangan membunuh orang sipil. Kami hanya tinggal di tempat ini. Oke, dan kemudian bagian terakhir, saya membaca yang paling terakhir. Before dusk, Daif's coffin was carried from his house. It was set on the back of a white pickup truck headed for the cemetery. As it drove away, kicking up clouds of dirt, some of the neighbors and relatives shouted, "God be with you." Other men waved, a gesture so casual that it suggested the strength of their faith, that they would eventually be reunited with Daif. Hattab, the uncle, looked on at the departing coffin. His eyes were red and his face was drawn. "He's returned to God," he said. "It's God's wish." Jadi sudah selesai, ada resolusi, tidak yang menyenangkan, tapi it was not a happy ending, but it's an ending. Daif diantar ke kuburan dan tetangga dan keluarga berkata dia sudah pulang. Dan saya kira ini bagi saya ini contoh jurnalisme naratif yang sangat bagus karena untuk beberapa alasan. Yang pertama, ini bukan feature. Saya tahu jelas sekali bahwa gaya jurnalisme naratif sangat cocok dengan features, dengan olahraga juga karena ada good guys, bad guys, dan konflik dan sebagainya. Juga dengan pariwisata, bisa menulis
pakai suara pertama, first person, menulis tentang pengalaman, dan juga mungkin dengan berita tentang keluarga atau karena ada karakter, ada cerita. Tapi saya mau memberi contoh ini karena ini berita hangat. Saya kira gaya jurnalisme naratif bisa dipakai di semua rubrik, tapi kita harus berpikir tentang tokoh, adegan, alur cerita. Dan mungkin apa yang terjadi dengan tulisan ini, Anthony Shadid, saya kira ini ditulis dengan cepat, on deadline. Tapi mungkin dia sudah di tempatnya beberapa hari. Ada buku catatan, banyak catatan. Dia sudah berbicara dengan banyak warga di tempat itu. Tapi kemudian peristiwa ini terjadi, dan dia memakai cerita archetype sebagai bingkai, there's a frame untuk membingkaikan semua reportase lain. Dan saya kira bentuk ini bisa dipinjam dengan mudah, ya, karena sering mungkin ada topik yang akan ditulis. Tapi kalau ada cerita tentang satu tokoh, lebih mudah untuk memakai cerita itu untuk membingkaikan semua reportase lain. Karena sebagai manusia, kita suka cerita, selalu suka cerita. Jadi pada dasarnya ini jurnalisme naratif, memakai cerita untuk memikat pembaca. Apakah ini jelas? Ada pertanyaan tentang apa yang sudah saya beri? Oke. Alright. Sekarang mungkin saya bisa memberi beberapa unsur jurnalisme. Silakan. Selama ini yang kita pahami features itu adalah penulisan dengan gaya sastrawi, tanpa melihat aspek kuennya, kue bakunya kan. Yang penting berita itu memiliki unsur human interest, maka lahirlah sebuah features gitu. Sementara dengan contoh kasus archetype. Ya, archetype ini tadi, apa yang menjadi perbedaan utama antara features yang selama ini kami kenal dengan jurnalisme naratif ini? Saya kira jurnalisme naratif bagi saya, dan saya tidak selalu setuju dengan Mas Andreas Harsono yang bagi dia apa yang penting adalah tulisan yang panjang. Sangat boleh, tapi bagi saya apa yang penting adalah struktur. Dan tulisan ini tidak sangat panjang, mungkin lebih panjang dari berita biasa di Serambi, tapi tidak luar biasa kepanjangan. Saya kira features, semua features tidak harus memakai gaya atau bentuk ini. Features bisa human interest, tapi mungkin tidak ada alur cerita. Atau a story. Yang menarik dalam bahasa Inggris ada satu kata untuk artikel surat kabar, cerita dan berita sama. Saya akan berkata, did you see that story about Arkhandive today? Story, cerita dan berita sama. Jadi saya kira ada unsur storytelling dalam semua berita, we use that kata yang sama, istilah yang sama. Jadi saya kira semua feature tidak harus memakai gaya jurnalisme naratif, dan jurnalisme naratif bisa dipakai untuk rubrik selain features. Oke? Nah, ini opini saya. Mungkin Andreas kalau dia di sini tidak akan setuju. Yang lucu ketika dia mendirikan majalah Pantau, dia membayar oleh kata. Jadi semakin panjang, semakin basah, jadi semua penulis yang artikel yang panjang sekali, termasuk salah satu oleh Cikrini, orang Aceh yang sekarang saya kira dia bekerja untuk World Wildlife Federation. Tapi saya memberi artikel dia dengan judulnya sebuah kegilaan di Simpang Kera. Nah, dia sangat panjang tulisan itu. Dan sangat menarik, tapi mungkin terlalu panjang.
Saya memberi karena tentang Aceh dan saya kira mungkin teman-teman di sini akan tertarik. Juga saya mau berbicara tentang struktur itu nanti. Oke, jadi semua feature tidak memakai bentuk jurnalisme naratif dan bentuk ini bisa dipakai di semua rubrik menurut saya, termasuk breaking news, berita hangat. Termasuk bisnis misalnya. Kalau ada toko, kalau ada cerita, kalau ada adegan, mengapa tidak? Mungkin lebih menarik. Saya lebih tertarik dengan orang daripada angka-angka yang membosankan. Ya, okay. Now, saya akan, let's see, ada eraser? Tidak? Okay. Alright. Kalau teman-teman tertarik, saya punya cukup banyak. Saya lupa apa yang saya kirim kepada Pak Garman. Saya kira saya mengirim satu artikel. Ya, saya mengirim dengan judulnya Kegusaran Tom Wolfe oleh Setiawan Santana, penulis bukan dari Jakarta, tentang jurnalisme baru. Istilah itu bagus. Saya akan bicara sedikit tentang 4 tahap, 3 tahap jurnalisme ini. Pada tahun 60-an, 1960s, di Amerika, seorang penulis namanya Tom Wolfe memberi nama jurnalisme baru, the new journalism, kepada gerakan ini. Ada cukup banyak wartawan pada waktu itu yang memakai gaya the new journalism ini. Selamat pagi. Mereka biasanya menulis di bagian features. Ada beberapa kursi di sini. Boleh di sini, Mas. Oke. Biasanya mereka menulis untuk majalah-majalah seperti Esquire, Rolling Stone, dan mereka memakai gaya yang sangat baru, yang seperti cerita, seperti novel. Ada cukup banyak penulis yang terkenal, termasuk Tom Wolfe, Hunter S. Thompson, Gay Talese, Joan Didion, Jimmy Breslin. Ada satu angkatan wartawan muda pada tahun 60-an di Amerika yang memakai gaya ini yang disebut the new journalism. Yang paling terkenal adalah Tom Wolfe dan dia menulis sebuah artikel dengan judulnya The New Journalism. Now, seorang Indonesia, Setiawan Santana, menulis sebuah artikel tentang Tom Wolfe, tentang the new journalism baru ini, dengan judulnya Kegusaran Tom Wolfe. Saya mengirim kepada Pak Garman kalau teman-teman tertarik bisa membaca. Bahasa Indonesia jauh lebih jelas daripada bahasa Indonesia saya. Oke, ini tahap pertama. Di Amerika pada zaman ini, apa yang terjadi di Amerika? Apakah teman-teman tahu? Tahun 60-an. Ada perang Vietnam, ada hippies, ada counterculture, sex, drugs, rock and roll. Baby boom too. Don't trust anyone over 30. Sangat eksperimental. Dan jurnalisme dari zaman itu sangat menarik untuk dibaca. Saya punya contoh tapi semua bahasa Inggris. Kalau ada teman yang tertarik, dengan senang saya bisa mengirim. Tapi semua bahasa Inggris. Apa yang menarik, jurnalisme baru itu mempengaruhi beberapa penulis terkenal di Indonesia yang kebetulan bekerja untuk majalah Tempo. Gunawan Muhammad dipengaruhi, Bora Suwanto dipengaruhi, Putu Wijaya, Shubha Asa. Mereka semua membaca the new journalism, dan walaupun majalah Tempo bukan ini majalah mingguan berita, tapi mereka dipengaruhi oleh the new journalism. Mereka tahu tentang the new journalism. Oke, kemudian pada tahun 90
1980-an, ada istilah baru, literary journalism. Dan ini apa yang mempengaruhi Andreas Harsono yang menciptakan istilah Jurnalisme Sastrawi karena sama dengan literary. Seperti saya sudah jelaskan, saya tidak suka istilah ini karena agak membingungkan seperti pernikahan antara jurnalisme dan sastra. Pernikahan itu sangat tidak baik karena sastra bisa membuat fiksi. Dan jurnalisme sastrawi, jurnalisme naratif, semua harus fakta. Kita tidak bisa mengubah sesuatu, tidak bisa memperbaiki sesuatu, harus fakta. Tapi bagaimana diceritakan bisa sangat naratif, tapi semua harus fakta. Oke, sekarang tahun 2000 sampai sekarang biasanya dipanggil narrative journalism. Sudah dilembagakan. Misalnya saya mengajar kelas di Amerika di George Washington University. Dan apa yang menarik, biasanya ini diterbitkan di surat kabar. Mengapa? Well, saya kira sama dengan Indonesia. Kebanyakan orang Amerika tidak mendapatkan breaking news, berita hangat mereka dari surat kabar. Mereka sudah tahu. Kalau mereka masih berlangganan surat kabar, media cetak, mereka sudah tahu apa yang terjadi. Jadi, untuk apa membeli surat kabar? Jadi ada perasaan mungkin kalau surat kabar bisa memuatkan tulisan yang lebih menarik, mungkin dengan the story behind the story atau second day story, akan berbeda daripada apa yang bisa didapat dari handphone. Dan apa yang menarik sekarang, ada beberapa studi di Amerika, tulisan yang sering di-share di Facebook biasanya memakai gaya ini. Jadi ada sesuatu yang contradictory. Ya memang orang sekarang sangat sibuk, tidak ada waktu untuk membaca banyak, mereka dapat breaking news dari handphone. Tapi kalau mereka mau membaca sesuatu, biasanya lebih panjang, lebih menarik, lebih seperti cerita. Now, apakah jurnalisme naratif menyelamatkan media cetak di Amerika? Tidak. It didn't save the American newspaper. Surat kabar di Amerika, situasi tidak baik. Dan, tapi saya kira gaya jurnalisme naratif masih penting. Dan ada beberapa majalah dan surat kabar The Washington Post di Amerika masih memakai ini. Dan mereka biasanya setiap hari ada 1, 2, 3 tulisan yang memakai gaya jurnalisme naratif. Dan tulisan itu sering di-share di Facebook, jadi memikat pembaca, tapi mungkin lewat media elektronik juga. Oke, nah, semua 3 tahap ini ada persamaan. Unsur jurnalisme baru sama dengan unsur literary journalism, narrative journalism. Tapi terkait dengan zaman, ya. Tapi unsur jurnalisme naratif sama dengan the new journalism. Ini semua dijelaskan dengan baik oleh si penulis kegusuran tamu. Mungkin teman-teman bisa membaca nanti. Oke, saya akan memberi 4 unsur itu. Saya selalu ingat di beberapa tahun yang lalu saya di Dili di Timor Leste dan saya memberi kursus sama dengan ini kepada teman-teman dari Suara Timor Loro saya. Ada papan putih baru, ada pen baru, saya menulis.
bukan, it was permanent. So, nah ini tidak kesalahan saya, tapi saya merasa sangat malu karena mungkin sampai hari ini masih ada di. Oke, alright, unsur yang pertama. Dan unsur ini ditulis oleh Tom Wolfe dalam artikel dia The New Journalism. Oke, tapi 4 unsur ini masih bisa dipakai di jurnalisme naratif, dan walaupun ya sangat cocok dengan bentuk ini, juga bisa dipakai di jurnalisme biasa. Oke, saya akan menjelaskan. Yang pertama, menciptakan kembali adegan demi adegan, scene by scene construction, recreation, scene by scene construction, adegan demi adegan. Si penulis bisa mulai dengan adegan, tidak menjelaskan banyak, tidak memberi banyak informasi, tapi mulai dengan adegan. Saya kira ini dilakukan oleh Anthony Shaggy ketika dia menulis ini. On a cold concrete slab, a mosque caretaker washed the body of 14-year-old Arkandite for the last time. Kita mulai dengan adegan di masjid, ada si pengurus masjid, ada jenazah Arkandite, dia menyiapkan mayat itu untuk dikuburkan. Kita di sana bisa melihat langsung. Dan ini sangat powerful ya untuk melihat langsung. Tidak ada penjelasan, hanya gambar. Kita harus berpikir tentang adegan. Mungkin sama dengan sinema. Kalau sebagai penulis kita berpikir tentang adegan, kemudian adegan, kemudian adegan, ini bisa sangat berguna. Dan mungkin ini penting tidak hanya dengan jurnalisme naratif, tapi dengan semua jurnalisme. Ya, bisa berpikir tentang adegan. Tidak dalam bahasa Inggris kami berkata show not tell. Show the reader, don't tell the reader. Show. Ini adegan ini. Yang kedua, Tom Wolfe berkata dia menulis jurnalisme baru memakai banyak dialog. Okay. Now, saya hanya membaca Serambi 3 hari, tapi saya belum melihat dialog sama sekali. Sama di koran Amerika, tidak ada dialog, pembicaraan antara orang di surat kabar. Kadang-kadang ada di feature majalah, ada pembicaraan yang dipakai, tapi biasanya tidak di surat kabar. Tapi saya kira apa yang penting adalah si penulis harus, ketika seorang narasumber diwawancarai, harus dengar untuk atas apa kutipan yang sangat mengungkapkan, something that's really expressive. Saya kira di tulisan Anthony Shaggy ada beberapa kutipan yang sangat ekspresif, yang sangat bagus. Misalnya si ayah, he was like a flower. Nah di Amerika biasanya seorang laki-laki tidak akan menggambarkan anak laki-laki dia sebagai bunga. Mungkin sama di Indonesia. Tapi di budaya Arab, ini biasa, ternyata biasa untuk he was like a flower. Jadi kutipan itu menarik dan bagus. Kemudian ketika salah satu orang berkata, we don't want the Americans or British here. Our food is better than their food. Our water is better than their water. Kutipan itu luar biasa. Ya, karena bisa dilihat ya mereka marah sekali dengan tentara Amerika, orang Amerika yang masuk tidak untuk membebaskan Irak, tapi ternyata untuk menjajahkan. Kemudian kami tidak mau mereka di sini, makanan kami lebih enak, air kami lebih enak. Ya, kutipan itu bagus. Kemudian si ibu, my son, where are you now? I want to see your face. Dan yang terakhir, he has returned to God. It's God's wish. Ini apa yang disebut oleh kaum Muslim ketika seorang meninggal dunia ya dalam bahasa Arab.
Ya. Jadi kutipan itu sangat berkaya. Walaupun orang Amerika yang membaca ini tidak akan tahu latar belakang, the power bisa it can be felt, ya. Jadi ada penulis namanya Joseph Mitchell, namanya tidak penting. Dia penulis yang luar biasa dan hasil wawancara dia luar biasa. Dan sering dia ditanya, bagaimana Anda bisa menulis seperti itu, dapat hasil wawancara yang bagus. Nah dia menjawab, ketika saya mewawancarai seorang, saya selalu dengar untuk kalimat atau kutipan yang paling mengungkapkan, the kind of the revealing quote. Seorang narasumber bisa berbicara terus, tapi mungkin dia akan berkata sesuatu yang, oh ya, that's it. Ini yang paling penting. Saya bisa melihat kepribadian dia lewat kutipan itu. Dan kutipan itu harus dipakai. Jadi kita harus mencari the revealing quote. Nah, saya kira ini sangat cocok dengan jurnalisme naratif, tapi juga cocok dengan jurnalisme biasa, ya, mencari the revealing quote. Ketika saya melakukan penelitian saya pun, saya selalu mencoba menunggu atas the revealing quote. Karena biasanya setiap orang kalau saya mewawancarai seorang, kalau saya dengar dengan teliti, biasanya dia akan berkata sesuatu yang mungkin akan memperlihatkan kepribadian dia. You'll really show his personality or her personality lewat apa yang dikatakan. Dan saya kira lebih menarik juga kalau ada pembicaraan yang mungkin tidak terlalu menarik. We have to listen for the revealing quote dan memakai itu kalau tulisannya. Okay? Ada satu contoh revealing quote. Nah, saya sebagai teman-teman di sini tahu, saya berteman dengan Arif Zulkifli. Ketika saya melakukan penelitian saya tentang tempo, saya di newsroom itu mungkin setahun karena ada tahun sabbatical bagi saya. Saya melakukan penelitian. Saya di sana tahun 2000 ketika Arif Zulkifli dikirim ke Stockholm, Swedia. Dia ditugaskan mewawancarai Hasan Detiro. Ada konferensi di Stockholm dan Tempo mengirim Mas Arif. Well, Hasan Detiro tidak mau diwawancarai. Dia menolak. Itu masalah besar untuk Arif yang dikirim oleh kantor, untuk mendapatkan hasil wawancara. Well, masalah besar. Well, Hasan Detiro mungkin dia tidak suka Indonesia, tapi dia orang yang baik hati. Dia mengundang Arif ke apartemen dia, mampir ke rumah. Jadi Arif ke apartemen dia, pergi ke apartemen Hasan Detiro dan di sana 2 jam. Dan ini hasilnya 2 jam bersama Hasan Detiro. Ini saya kirim kepada Pak Yarman, ada di zip file. Dan apa yang menarik, dia sebenarnya dia gagal, dia tidak bisa dapat wawancara. Tapi apa yang ditulis jauh lebih menarik karena